Mulai. Bisa berdua kak. Tapi jangan taruh di sana nama cengku tuh begitu. Kurus, gemuk, kurus kembali. Jangan taruh tuh kan. Aku juga Gelap. Saya juga begitu berarti. Aku kayak terang gimana kayak kayaknya. Jangan taruh. Ya. Lupa aku ini sebelum mati lampu. Dalam boy mati lampu. Jangan apa mati lampu. Mulai ini nomor 3. Aku kayak tentara dia. Tes. Udah tentara. Nermika. Jalan kita. Iya. Sudah? Nggak masuk dikasih. Nggak gila. Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ustazah-ustazah sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk menyimak sedikit materi dari diseminasi budaya positif yang saya lakukan pada kegiatan saya sebagai calon guru penggerak di angkatan 9 ini. Tak lupa pula saya kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas beliaulah kita bisa menyambut dengan lebih baik lagi. Ustazah-ustazah sekalian, saya berdiri sini bukan karena merasa pintar atau merasa karena duluan dapat materi jadi lebih merasa hebat, bukan seperti itu ustazah sekalian. Tapi saya ingin sedikit berbagi, saya ingin berkolaborasi dengan ustazah-ustazah sekalian. Dengan melakukan diseminasi ini, saya berharap kedepannya kita bisa membuat budaya positif di lingkungan sekolah kita sendiri. Baiklah ustazah-ustazah sekalian, di sini saya melakukan diseminasi ini dengan tujuan untuk melakukan aksi nyata sebagai pendidikan yang telah saya lakukan di calon guru penggerak ini. Ustazah-ustazah sekalian, kita masuk di materi pertama. Sebelum kita masuk di budaya positif, kita harus tahu dulu mengenai apa sebenarnya tujuan pendidikan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara sendiri, tujuan pendidikan itu menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Maksudnya di sini ustaz-ustazah, anak-anak atau murid-murid yang ada di sekolah kita itu masing-masing memiliki potensinya masing-masing. Sebelum dia lahir sudah memiliki potensinya masing-masing, sudah memiliki bakatnya masing-masing. Tugas kita itu hanya menuntunnya. Menuntunnya itu bukan karena dalam hal dalam hal memaksa, tapi sesuai dengan keinginan dan kebutuhan anak tersebut. Diibaratkan seperti petani. Kita itu sebagai petani, guru itu sebagai petani, dan murid itu sebagai padinya, lahan itu sebagai sekolahnya. Jadi
murid itu kita ibaratkan sebagai itu tadi padi. Jadi anak itu bisa kita tuntun sama seperti dengan seorang petani yang merawat padinya. Anak itu tidak bisa berkembang dengan baik, tidak memperbaiki karakternya dengan baik jika kita tidak menuntunnya sesuai dengan kodratnya masing-masing. Karena masing-masing anak itu memiliki bakatnya tersendiri. Dia mau menjadi apa itu tinggal kita menuntunnya, tinggal kita asah sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki masing-masing. Kalau misalkan petani itu tidak memberikan pupuk kepada padinya, otomatis padinya itu akan mungkin banyak hamanya, mungkin banyak tidak berhasil menjadi beras. Nah, begitupun juga dengan guru. Anak itu tidak bisa berhasil kalau kita sebagai guru tidak menuntunnya sesuai dengan lakunya. Jadi kita harus menuntunnya sesuai lakunya, maksudnya bakatnya, bukan dasarnya. Nah, selanjutnya ustazah mengenai budaya positif itu sendiri. Budaya positif itu adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi melalui budaya positif nanti yang telah kita lakukan di sekolah itu bisa menjadikan anak atau murid kita di sekolah menjadi pribadi yang dia dapat berpikir positif, dia hormat, dia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Nah, selanjutnya ustazah, apakah di sekolah kita ini sudah ada contoh nilai dan kebiasaan yang mencerminkan budaya positif? Nah, kira-kira ustazah, kalau kita lihat di sekolah kita setiap harinya dari pagi misalkan sampai sore, kira-kira adakah contoh-contoh nilai-nilai atau kebiasaan positif di sekolah kita ini? Kira-kira adakah ustazah? Oh, banyak. Contohnya apa-apa saja kira-kira? Budaya positif. Contohnya tes. Contohnya budaya tabe-tabe. Kalau ada orang tua lewat atau orang yang kita mau lewat di depannya orang itu, kita harus mesti tabe-tabe. Selain tabe-tabe, misalkan setiap hari kan kita di gerbang, apalagi terutama ustazah-ustazah yang piket, pasti menyambut siswa dengan 5S. Senyum, salam, sopan, sapa, sopan dan santun. Nah, itu termasuk budaya-budaya positif ada di sekolah kita. Selanjutnya, nah, kenapa harus budaya positif? Karena dengan adanya budaya positif ustazah, itu sangat mendukung terciptanya pembelajaran yang kondusif. Suasana positif akan membuat lingkungan belajar lebih menyenangkan, sehingga proses belajar dapat berjalan tanpa beban dan tekanan, melainkan keinginan dan kesadaran dari dalam diri peserta didik itu sendiri. Suasana positif juga akan membentuk karakternya siswa menjadi positif dan akan menjadi kalau bisa aja aku ulang yang slide ini. Oh iya. Selanjutnya, kenapa budaya positif? Karena suasana positif sangat mendukung terciptanya pembelajaran yang kondusif. Suasana positif itu juga akan membuat kegiatan belajar lebih menyenangkan, sehingga proses belajar dapat berjalan sendirinya tanpa beban,
dan tekanan, melainkan dari keinginan dan kesadaran dari dalam peserta didik kita. Suasana positif juga akan membentuk karakter positif peserta didik sehingga akan menjadi budaya positif dan budaya positif di lingkungan sekolah dan lingkungan di sekitar kita. Nah, maksudnya di sini Ustazah, kalau kita memberdayakan atau mengaplikasikan budaya positif ini di lingkungan sekolah kita, itu akan terciptanya suasana proses belajar yang nyaman, anak itu bahagia belajar, tidak lagi tertekan, selalu ceria. Nah, salah satu contohnya juga di kelas kita setiap pagi itu ada namanya resepsi pagi. Nah, di situ juga bagus untuk kita terapkan karena dengan kita melakukan persepsi pagi, kita membuat peserta didik itu bisa sebelum belajar itu bisa nyaman perasaannya, bisa ceria, bisa bahagia nanti untuk menerima materi pembelajaran dari kita. Selanjutnya, nah ini adalah beberapa konsep utama budaya positif yang akan kita bahas sebentar nanti. Ada dari yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi atau posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Nah, kira-kira Ustazah ini adalah gambaran-gambaran materi nanti yang akan saya insya Allah berikan sedikit. Nah, di sini ada permainan mengenai kepalan tangan. Jadi nanti Ustazah itu berteman, cari kita teman Ustazah, cari kita teman baku dekat ki Ustazah. Nah, instruksinya dari permainan kepalan tangan ini, masing-masing di tangan kita itu ada benda berharga, entah itu emas kah, entah itu berlian kah. Jadi di dalam tangan tak itu masing-masing ustazah sekalian ada barang berharga. Jadi nanti itu mau kita buka atau mau kita tutup itu dari kita sendiri. Jadi nanti lawan tak itu tukaran ke lawan tak nanti itu mau membuka itu dengan cara mapalece kah atau dengan cara kekerasan kah, intinya itu terserah dari kita mau buka atau tidak. Nah, mulai sekarang Ustazah mau dikelitik ke teman tak atau mau kah dipalece dengan kalimat-kalimat supaya bisa membuka itu tangannya, boleh. Itu tergantung dari ustazah sekalian. Baku dekat ke ustazah Umi Masta mungkin sama Ustazah Aziza atau siapakah? Oh ya, dekat-dekat saja, oke. Berarti Ustazah Fatma sama Ustazah Aziza berusaha ki satu berperan sebagai A, satu berperan sebagai B. Satu berperan sebagai A, satu berperan sebagai orang B. Orang A itu nanti akan berusaha untuk membuka tangan si B. Jadi nanti gantian. Caranya itu terserah dari ustaz sekalian. Boleh dengan kalimat yang baik, boleh dengan kekerasan kah, atau boleh dengan kita gele-gele teman itu boleh. Oke. Satu orang dulu berperan sebagai A. Jadi A itu tugasnya berusaha membuka ini tangannya teman tak yang si B. Oke ustazah, bisa mulai. A kita. Yang berperan A itu membuka tangan temannya. Iya, berusaha membuka tangan temannya. Boleh dengan cara menggelitik kah, kasih ketawa kah sampai dia buka tangannya. Boleh dengan kata-kata yang baik, boleh. Oke, nah sekarang berhasil nggak?
berusaha membuka tangan si A dengan cara juga seperti tadi, boleh menggelitik, memarahi kah, pakai kekerasan kah? Nah, boleh. Silahkan. Jadi si B lagi yang berusaha membuka tangan si A. Boleh cara halus, kekerasan atau menggelitik, bikin tertawa boleh. Boleh dengan cara kasih uang juga boleh, kalau sama tahu dengan begitu membuka tangannya. Atau boleh barter juga boleh, itu kesepakatan tak bersama Ustazah. Terbuka atau tidak? Boleh kesepakatan tak, terserah kesepakatan tak sama teman tak. Oh enggak mau, berarti enggak berhasil ini membuka tangannya. Oke, terima kasih Ustazah. Nah, sekarang di sini ada pertanyaan. Apakah Anda atau teman main Anda membuka tangannya? Tidak mau. Nah, apa kira-kira alasannya? Kalau Ustazah Ayah, kira-kira apa alasannya tidak kita buka tangan tak? Oh, terbuka tadi. Nah, kalau misalkan Ustazah Endang, apa alasannya tadi tidak terbuka tangannya? Oh, karena berharga yang di dalam tangannya. Nah, pertanyaan yang ketiga, jika tidak membuka tangan, apa alasannya tadi? Siapa tadi yang tidak membuka tangannya? Apa kira-kira alasannya Ustazah Tami? Oh, sama sesuatu yang berharga. Nah, sekarang ternyata ini kesimpulannya Ustazah sekalian. Ternyata kita sendiri yang memiliki kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu bergantung kepada diri kita masing-masing sesuai kebutuhan dasar kita saat itu. Misalkan tadi kan ada yang terbuka, ada yang tertutup. Nah, yang terbuka tadi bisa jadi dia membuka tangannya karena mungkin pihak temannya itu membutuhkan apa yang di dalam tangannya, jadi dia buka tangannya. Ya, betul sekali. Mungkin temannya membutuhkan sekali apa yang ada di tangannya mungkin. Jadi dia dengan baiknya dia membuka tangannya. Nah, mungkin yang tertutup juga tadi dia tidak membuka tangannya, mungkin karena dia tidak mau memberikan apa yang di dalam tangannya itu, karena boleh jadi dia juga membutuhkan yang di dalam tangannya itu. Nah, sekarang kita masuk di sini. Perubahan paradigma belajar. Jadi, membangun budaya positif itu menyediakan lingkungan positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir kritis, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Tetapi pada umumnya atau lazimnya disiplin ini dikaitkan dengan teori kontrol. Dalam hal ini kontrol ketika guru menghadapi murid. Nah, biasanya kita dalam mengontrol murid itu atau mendisiplinkan murid itu kita biasa menggunakan paksaan. Padahal sebenarnya itu tidak bagus untuk murid kita sendiri. Tetapi perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol itu ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan kritik itu akan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita di sini biasa sebagai guru kita mengontrol itu demi kebaikan anak kita, tetapi pada dasarnya
kalau kita mengontrol siswa itu dengan cara paksaan seperti tadi, seperti permainan kepalan tangan tadi itu akan membuat siswa kita sesuatu, misalkan menggunakan kekerasan. Kita mengontrol atau mendisiplinkan siswa dengan cara kekerasan itu biasanya membuat siswa tidak nyaman, membuat siswa atau murid kita akan mengingat terus apa yang kita perbuat sama dia. Nah, di sini kita mau tahu apakah makna sebenarnya dari disiplin itu. Nah, ustaz-ustaz sekalian, saya minta pendapatnya mengenai apa itu disiplin. Nah, kira-kira Ustazah Masna, kira-kira kalau muncul kata disiplin, kira-kira apa yang tergambar di pikiran tak? Kira-kira kalau dari kata disiplin? Iya. Oh, berarti tepat waktu. Disiplin itu selalu digambarkan dengan tepat waktu. Kalau Ustazah Fatmah, disiplin itu kira-kira apa? Selalu dia berhubungan dengan apa? Oh, keteraturan, boleh. Nah, kalau Ustazah Tami, kira-kira disiplin itu biasa dia dikaitkan dengan apa? Selain keteraturan, tepat waktu, terarah. Nah, sekarang Ustazah sekalian, disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid. Ini menurut Socrates dan Plato. Disiplin diri juga membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Jadi kalau kita melaksanakan atau kita melakukan disiplin ini, ada sesuatu yang kita harapkan. Berarti intinya itu biasa selalu dikaitkan dengan keterpaksaan. Nah, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri. Jadi ternyata ustazah sekalian, disiplin itu kemampuan kita memerintah diri kita sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah dari orang lain. Jadi alangkah baiknya disiplin ini kita lakukan itu dari kesadaran kita. Boleh kita mengontrol murid kita, tapi intinya nanti hasil dari kontrol kita kepada murid itu bukan karena paksaan atau dorongan dari kita, melainkan itu dari siswa sendiri. Selanjutnya, disiplin positif itu adalah pendekatan yang dilakukan untuk mendidik anak melakukan kontrol diri dan pembentukan percaya diri. Nah, dengan adanya disiplin positif ini, kita menggunakan tanpa kekerasan, tanpa ancaman, tapi dilakukan melalui komunikasi tentang perilaku secara afektif antara guru dan peserta didik. Peserta didik diajarkan memahami konsekuensi dari perilaku mereka dan menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri. Ketiga, menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, atau hukuman. Nah, ini biasanya kita terjadi juga di dalam kelas saya. Misalkan saya selalu mengontrol siswa juga biasa itu melalui hadiah-hadiah. Padahal boleh sih hadiah, tapi jangan juga terlalu sering, karena kalau misalkan sering-sering kita berikan hadiah, boleh jadi siswa itu termotivasi belajar bukan karena kesadaran dirinya, tapi melainkan dia ingin mendapatkan sesuatu itu tuh berupa hadiah. Boleh jadi siswa kita itu disiplin bukan karena dari dirinya sendiri, tapi karena dia takut sama kita, karena kita ancam mungkin. Kalau misalkan tidak menulis, kena lambat dia pulang misalkan, itu pernah juga saya lakukan di dalam kelas. Ternyata sebenarnya itu tidak baik untuk kita terapkan di dalam kelas. Nah, ini tadi, namun dalam konteks budaya kita, makna kata disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain
untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi ini tadi yang saya bilang, mungkin boleh jadi disiplin itu anak ta, patuh itu anak ta, tapi bukan dari dirinya sendiri. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Mungkin bukan karena ingin dia tertib, bukan karena dia takut. Boleh jadi dia takut, boleh jadi dia tidak nyaman. Itu bisa saja terjadi, ustazah sekalian. Nah, dalam kita menggunakan budaya positif ini ada nilai-nilai yang kita ingin kembangkan untuk peserta didik kita, yaitu nilai-nilai kebajikan atau sifat-sifat yang sudah ada pada anak kita. Nilai kebajikan itu sesuai dengan yang terlampir pada profil pelajar Pancasila. Ada yang namanya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Jadi dengan diterapkannya ini budaya positif nanti, insya Allah murid kita nanti akan lebih kuat karakternya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita masuk di sini di 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar itu apa? Nah, kebutuhan dasar manusia itu yaitu hal yang harus terlebih dahulu terpenuhi. Jadi kebutuhan dasar itu hal yang harus terlebih dahulu terpenuhi agar manusia dapat bertahan hidup dan melanjutkan. Namun sesuai dengan materi yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak itu, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ada namanya yang pertama kebutuhan bertahan hidup, ada kasih sayang dan rasa diterima, ada pengakuan atas kemampuan, ada kebebasan atau dia bebas memilih. Kelima, kesenangan atau merasa senang. Nah, sebelum kita pindah ke contoh kasus ini, saya mau sedikit jelaskan mengenai ini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Bertahan hidup ini biasa kita kaitkan dengan sandang dan pangan, kebutuhan minuman, kasih sayang dan rasa diterima itu kayak seperti perhatian, dia ingin diakui. Nah, pengakuan atas kemampuan berarti dia ingin diakui bahwa dia mampu atas pencapaian sesuatu. Nah, kalau misalkan kebebasan itu bebas memilih apa yang ingin dia lakukan tanpa paksaan atau ancaman dari orang lain. Nah, yang kelima itu kesenangan. Jadi ada namanya kebutuhan dasar kesenangan. Kesenangan ini boleh berupa bahagiakah, marahkah. Jadi itu berupa kesenangan. Nah, di sini contoh kasus. Di sini ada contoh kasus dari kelas 2A di SD Pelita. Ini contoh kasus dari Ibu Ambar. Hati, jadi ini ada nama anaknya, namanya Hati. Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni namanya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi ini Doni sering ke teman-temannya meminta bekal makanannya temannya. Jika ustazah sekalian menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, kira-kira menurut ustazah sekalian apa yang akan kita lakukan? Dan menurut ustazah sekalian, kira-kira apa alasannya Doni melakukan hal itu? Apa alasannya Doni mengambil bekal makan siang temannya? Boleh jadi ya tidak ada bekalnya pada saat itu, jadi dia mau ngambil bekalnya temannya. Nah, kira-kira apa lagi? Bisa juga karena dia tidak suka sama bekalnya, jadi ngambil bekalnya temannya. Itu boleh saja terjadi. Nah, kemungkinan yang terjadi di sini ustazah ada 5 kemungkinan.
Ini, Doni kemungkinan lapar dan tidak memiliki bekal. Berarti dia kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi itu ada namanya bertahan hidup. Karena tidak ada makanan, jadi dia mengambil makanannya temannya karena lapar. Yang kedua, merasa senang saat temannya memberi perhatian atau mengikuti permintaannya. Itu kasih sayang dan rasa diterima. Karena ada anak itu ustazah, kalau dia mengganggu temannya, dia biasa merasa butuh perhatian dari temannya. Yang ketiga, mungkin Doni merasa hebat jika temannya patuh sama permintaannya. Itu penguasaan atau pengakuan. Kemungkinan yang keempat, mungkin Doni bosan dengan bekal, sama tadi yang katakan Ustazah Endah. Mungkin Doni itu bosan dengan bekal yang sama terus setiap hari dan tidak memiliki kesempatan untuk memilih bekalnya sendiri. Jadi itu terus yang disiapkan ibunya dari rumah. Nah itu yang tidak terpenuh, kebutuhan yang tidak terpenuh itu kebutuhan akan kebebasan. Dia tidak bebas memilih menu yang dia sukai. Jadi dia ambil bekalnya temannya. Boleh jadi yang terakhir, Doni merasa senang melihat reaksi teman-temannya terhadap tindakannya, itu kesenangan. Jadi ada itu memang anak ustazah, kalau dia senang lihat temannya menangis, mungkin dia senang lihat temannya kalau misalkan temannya marah sama dia. Ya ada beberapa anak yang seperti itu. Nah, kita masuk di teori motivasi perilaku manusia. Seperti yang saya singgung tadi sedikit, motivasi perilaku manusia itu ada terbagi dua. Ada namanya motivasi eksternal dan internal. Kalau eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya siswa bertanya-tanya ini, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan? Berarti itu siswa melakukannya karena dia tidak nyaman dengan hal tersebut atau dia takut dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Misalkan kalau dia melakukan sesuatu itu pikirannya siswa, kira-kira kalau saya berbuat seperti ini, kira-kira kalau saya tertib, kira-kira saya apa yang saya dapatkan. Boleh jadi biasa kita kan kasihkan bintang mungkin atau hadiah. Yang di paling bawah ini motivasi internal. Jadi motivasi internal itu untuk menghargai diri sendiri. Jadi dia timbul dari dalam diri pribadi masing-masing murid kita. Dia pikirannya itu beda nih tadi dengan motivasi berasal dari luar. Kalau motivasi internal itu dia yang berpikir itu apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya. Berarti dia itu selalu berpikir apa yang terjadi atau apa kira-kira yang saya kira-kira saya menjadi apa nanti kalau misalkan saya tertib. Jadi itu motivasi dalam dirinya sendiri. Nah, dalam motivasi itu ada namanya 5 posisi kontrol guru. Ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Nah, biasanya penghukum ini kalimatnya guru itu seperti ini. Misalkan kalau ada sesuatu siswa tidak mengerjakan atau main-main pada saat sholat, kita suruh misalkan lari, atau misalkan dia tidak lain warna sepatunya karena tidak sesuai dengan aturan sekolah, kita suruh hormat kepada bendera mungkin. Nah, itu kontrol guru yang terjadi pada saat itu namanya kontrol guru sebagai penghukum. Nah, kalau misalkan pembuat merasa bersalah, ini pembuat merasa bersalah itu biasanya guru, pernyataan yang dilontarkan guru itu biasanya contohnya seperti ini. Kita duka kenapa memang tidak kerjakan dari rumah, atau memang kenapa memang tidak sarapan dari rumah tak? Lapan kapan bangun, begitu memang toki kita malas. Nah, itu dengan kata-kata seperti itu boleh jadi teori kontrol yang berlaku pada saat itu tuh pembuat merasa bersalah. Kita mau membuat siswa itu merasa bersalah atas tindakan yang dia lakukan. Yang ketiga itu teman. Nah, teman ini biasa kalimatnya seperti ini.
kerjakan nih nak. Bagaimana nutak kira-kira sama ustazah? Kalau misalkan kita lakukan itu luar biasa kina. Nah itu biasa itu teori kontrol yang sebagai teman. Dia bilang ayo tulis kina demi ustazah supaya cepat juga pulang ustazah. Nah itu biasa teori kontrol yang berlaku itu sebagai teman gurunya. Yang keempat itu sebagai pemantau. Dan yang kelima sebagai manajer. Nah biasanya sebagai manajer ini dalam menerapkan teori kontrol ini lebih bagusnya kita terapkan itu posisi kita sebagai manajer. Yang tidak boleh sekali kita pakai ustazah di sini adalah ini yang penghukum dan pembuat merasa bersalah. Ini seperti contohnya. Nah ini pernyataannya. Kalau misalkan dia pembuat merasa bersalah, ini tadi saya merasa kecewa sekali dengan kamu. Itu salah satu pernyataannya kalau kita mau mengontrol murid, kalau kita mau membuatnya dia merasa bersalah. Kalau sebagai penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya, salah terus. Kenapa setiap jawaban tanah sudah di ustazah jelaskan salah terus? Nah yang ketiga sebagai teman. Nah, sebagai teman tadi ini bilang, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Kalau sebagai pemantau tadi, apakah kamu mau mendapatkan tiket bintang hari ini? Nah, itu sebagai pemantau itu bisa, itu bagus juga diterapkan di kelas ustazah. Yang kelima itu manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi manajer itu kita bukan manajer itu kita memberikan solusi, mencarikan jalan keluar terhadap masalah yang siswa hadapi. Jadi bukan langsung kita hukum. Karena kalau di dalam kelas itu yang paling bagus itu tadi seperti yang saya katakan itu bisa manajer atau ini pemantau. Manajer atau pemantau. Kalau misalkan teman ustazah penghukum atau pembuat merasa bersalah itu boleh saran saya untuk dihindari penggunaannya dalam kelas, dalam proses belajar mengajar. Kita pindah di sini keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal lepas dari latar belakang, suku, ras, dan negara maupun agama. Jadi keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang kita hargai sendiri, terlepas dari latar belakang tak, suku tak, agama tak, maupun ras tak, nilai-nilai universal yang sifatnya luas. Nilai-nilai universal itu bisa seperti bekerja sama, contohnya itu salah satunya bekerja sama, bergotong royong, disiplin, kesehatan, keselamatan. Jadi itu adalah contoh-contoh nilai dari keyakinan kelas. Jadi beda itu peraturan kelas sama keyakinan kelas. Nah di sini masuk ke pembentukan keyakinan kelas. Kalau pembentukan keyakinan kelas itu dia biasanya bersifat abstrak daripada peraturan yang konkret dan lebih rinci. Yang kedua, pernyataan-pernyataan universal senantiasa dibuat dalam bentuk positif, mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas berkontribusi membuat keyakinan kelas lewat curah pendapat. Yang terakhir, selalu meninjau keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi peraturan kelas itu beda dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas biasanya guru tidak melibatkan murid dalam membuat peraturan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas kita mengambil pendapat dari murid. Kita adakan kayak diskusi apakah sebenarnya kira-kira yang murid kita butuhkan dalam kelas, kira-kira dia mau menerapkan keyakinan atau nilai-nilai di dalam kelas itu seperti apa. Sama tadi contohnya boleh itu nilai keselamatan. Jadi peraturan dengan keyakinan kelas itu berbeda. Kalau keyakinan itu sifatnya abstrak, kalau peraturan dia itu lebih rinci. Ini salah sedikit contohnya. Kalau peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan kelas, itu salah satu contoh peraturan kelas. Nah,
nilai-nilai atau keyakinan kelas yang mau kita kita kembangkan untuk murid kita itu nilai yang bertanggung jawab. Jadi kalau dia siswa atau murid kita selalu mengembalikan buku itu tujuannya itu agar siswa kita bertanggung jawab sama barang-barang atau sesuatu yang dia telah lakukan itu. Misalkan buku yang telah dia baca itu masing-masing bertanggung jawab sama buku itu, dia letakkan kembali di tempatnya semula. Yang kedua, hadir di sekolah 15 menit mungkin sebelum bel. Itu salah satu contoh peraturan kelas. Nah, keyakinan kelasnya atau nilai-nilainya itu menghormati orang lain dan berkomitmen yang mau kita kembangkan. Yang ketiga, jangan berlari di kelas atau di koridor. Nah, nilai keyakinan yang kita mau kembangkan atau tumbuhkan yaitu nilai keselamatan dan keamanan. Misalkan lagi pada saat COVID, pembelajaran COVID kan kita masuk setengah hari. Nah, kita suruh siswa tak memakai masker. Memakai masker pada saat proses belajar mengajar sampainya pulang. Nah, itu biasanya nilai-nilai yang mau kita kembangkan atau kita wujudkan untuk siswa itu. Kira-kira Ustazah kalau siswa disuruh pakai masker berarti nilai-nilai keyakinannya itu nilai-nilai apa? Ya, menjaga kesehatan yang mau kita kembangkan. Misalkan lagi memakai helm saat mengendarai motor, berarti itu nilai keselamatan. Nah, kita masuk di materi restitusi. Restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi di sini gunanya membuat anak yang merasa bersalah menjadi tidak merasa bersalah. Nah, ini segitiga restitusi itu tahapan tindakan yang dilakukan guru yang bertujuan agar peserta didik dapat mencari sendiri solusi untuk masalahnya, dapat berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, tahu bagaimana memperlakukan orang lain, menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, memulihkan dirinya setelah berbuat salah, dan menjadi orang yang lebih menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka hargai. Nah, ini segitiga restitusi Ustazah kayak semacam bimbingan untuk murid kita. Jadi dalam siswa melakukan kesalahan itu tidak hanya langsung dimarahi, tidak langsung dicap sebagai orang yang merasa bersalah, tetapi ada tahapan-tahapan yang kita lakukan agar anak ini dalam melakukan kesalahannya itu dia bisa tahu atau sadar dengan dirinya sendiri bahwa dia telah melakukan kesalahan, bukan karena kita, tapi melainkan kesadaran dirinya sendiri. Nah, melalui segitiga restitusi ini tujuannya yaitu siswa merasa dia membuat salah. Dengan kesalahannya itu dia bisa cari sendiri solusinya, dia bisa cari sendiri apa yang terbaik untuk dia memperbaiki kesalahannya. Nah, di dalam segitiga restitusi itu ada tahapannya, ada 3 tahapan yang biasa kita kenal. Di sini ada yang pertama yang paling bawah, menstabilkan identitas. Nah, di menstabilkan identitas itu kita bisa memakai kalimat seperti ini. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Jadi dalam kalau siswa merasa bersalah itu, kita jangan langsung memarahinya, tapi kita tanyakan, setiap orang anak pernah atau selalu memang salah. Nah, setelah kita anukan itu, kita tanya kenapa kira-kira dia melakukan itu. Berarti dia masuk di validasi tindakannya yang mana yang salah. Kamu pasti punya alasan kenapa Ki lakukan nih. Misalkan kalau dia ganggu temannya, pasti punya Ki alasan, nak. Karena setiap anak melakukan kesalahan itu pasti dia punya alasannya. Nah,
kita bilang adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi tidak langsung kita marahin itu anak-anak, kita ajak bicara atau kita ajak berkomunikasi sesama murid dan guru dengan komunikasi yang baik. Nah, setelah kita tahu apa alasannya dia lakukan kesalahannya, nah di situ kita tahapnya masuk di menanyakan keyakinannya. Nah, kira-kira nak biasanya kalimatnya seperti ini. Kira-kira nak kalau berbuat seperti itu apa yang akan kita dapatkan nak? Kira-kira samakah dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Nah, kalau misalkan kita bilang seperti itu, biasanya murid itu akan cenderung untuk sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan. Dia tidak melakukan sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati tadi pada saat pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini tadi menstabilkan identitas. Jadi di situ tahapannya mengubah identitas anak dari anak yang gagal karena dia melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses kembali. Nah, sama saat tadi yang saya jelaskan, berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu salah satu contoh kalimat yang baik kita gunakan dalam menerapkan segitiga restitusi ini. Bisa juga kita gunakan kalimat di bawahnya, tidak ada manusia yang sempurna. Ustazah pun juga pernah melakukan kesalahan yang sama seperti itu. Nah, di tindakan validasi tindakan yang salah, ini semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki tujuan. Jadi apapun yang anak kita lakukan itu pasti memiliki tujuannya masing-masing. Entah itu tujuannya baik atau buruk. Nanti kalau misalkan dia tujuannya buruk, kita dimasuk di sini menerapkan ini keyakinan kelas yang telah disepakati bersama-sama. Nah, di sini anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi diri mereka sendiri. Nah, selanjutnya Ustazah selesai nih materinya. Nah, kira-kira apa yang Ustazah sekalian dapatkan? Kira-kira mungkin ada yang tercerahkan atau ada mungkin yang tanggapannya dari materi budaya positif yang saya share sedikit untuk Ustazah pada sore hari ini. Mungkin dari Umi Masna, mungkin. Apa tanggapannya Ustazah? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tanggapan saya mengenai budaya positif ini yang disampaikan oleh Ustazah Nina tadi, saya kira sangat luar biasa ya untuk mengaplikasikannya di dalam kelas. Ketika anak-anak kita temukan dalam keadaan yang bermasalah, kita tidak harus langsung menjudge mereka dan langsung menghukum mereka. Jadi kita harus mengikuti prosedur-prosedur ya segitiga restitusi tadi yang sudah disampaikan oleh Ustazah Nina. Terima kasih. Masya Allah. Nah, Ustazah-ustazah sekalian, dengan adanya tadi saya share sedikit ilmu yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak ini, mudah-mudahan kita bersama-sama menerapkannya di dalam kelas dan pada saat proses belajar mengajar terjadi. Atau mungkin ada pertanyaan? Ada? Atau ada? Oh, Ustazah Tami mungkin, oh iya. Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin tahu selama Anda mendapatkan materi ini, sejauh mana materi ini sudah Anda terapkan di terutama di kelas Ibu Lina. Oke, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Ustazah. Sebelumnya sebelum saya mendapatkan materi ini, saya biasa memang langsung to the point sama anak. Tapi pada saat saya
dapat materi ini, saya mencoba merefleksikannya di dalam kelas, dan ternyata Ustazah, yang saya dapatkan, anak-anak yang bermasalah itu, saya menerapkan tadi segitiga restitusi dalam mengenai masalah yang murid saya buat itu, murid menjadi lebih terbuka, lebih mau dia mengobrol sama saya, dan hasilnya itu siswa menjadi lebih dekat sama saya. Saya kira itu Ustazah. Ada mungkin pertanyaan lain? Oh, enggak. Oke, baiklah Ustazah-ustazah sekalian, terima kasih banyak atas waktu yang telah Ustazah sekalian luangkan di tengah kesibukannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sorry. Langsung ini, Lek.